Jadi kalau kamu sempat terhipnotis, padahal saya nggak pernah bilang tatap mata saya, nggak gitu ya. Iya. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari, learning by doing, ya. Kamu mungkin nggak percaya, dulu saya pemalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikola Podcast, podcastnya TVRI Bengkulu. Nah, sahabat TVRI Bengkulu, sahabat podcast TVRI Bengkulu, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan sosial media lain kita, yaitu TVRI Bengkulu di YouTube channel kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa gitu ya, mentor, mungkin bunda, pimpinan juga gitu di sini gitu ya. Nah, inilah dia Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, Ibu Rika Damayanti. Halo Ibu. Halo Anas, boleh panggil saya Ibu, panggil Bunda, panggil mentor, asal jangan panggil saya Om. Om ya, ya berarti karena memang Ibu itu sosok yang saya lihat pertama kali ketika Ibu menjabat menjadi Kepsta, terpesona Bu ya. Kenapa? Melihat benar-benar Ibu tuh memang bisa menghipnotis para pertemuan pertama kemarin gitu kan, bahwa memang ilmu Ibu tuh banyak sekali di public speaking, karena memang background Ibu mungkin memang benar-benar di ini Bu ya, pembawa acara gitu ya. Memang dari dulu pembawa acara atau kayak gimana tuh Bu? Sebenarnya kecebur nggak sengaja tuh Nas. Kayak gimana ceritanya Bu? Jadi kalau kamu sempat terhipnotis, padahal saya nggak pernah bilang tatap mata saya, nggak gitu ya. Iya. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari, learning by doing, ya. Kamu mungkin nggak percaya, dulu saya pemalu. Kok? Jadi ada juga tuh Iya. teman di kantor suka bilang dia juga pemalu gitu. Jadi sama, saya juga pemalu sebenarnya ya. Jadi dulu orang tua saya sampai bingung. Ketika ada tamu datang ke rumah, saya sembunyi di kamar. Saya nggak berani ketemu orang-orang yang baru gitu ya. Tapi kemudian ibu saya melihat, oh anaknya nggak bisa nih seperti ini terus. Akhirnya saya diikutin les macam-macam. Apa aja tuh lesnya Bu? Oh, mulai dari les yang berkumpul dengan banyak orang, nari, segala macam. Kemudian juga zamannya saya kecil dulu, itu sekitar tahun 82 saya tamat SD. Kamu kan belum lahir. Belum ya? lahir. Belum Masih di alam baka ya Bu. Jadi pada saat itu saya sudah mulai diikutkan les nari, kemudian juga saya ikut kelompok-kelompok senam, segala macam. Yang penting saya harus bergaul dengan banyak orang. Karena ibu saya melihat anak ini kalau dibiarin aja nih bakalan tetap dia menjadi seorang yang pemalu. Dan ternyata kemudian memang itu mempengaruhi ya. Mulai ada keberanian di diri saya. Saya ikut vokal grup, saya ikut paduan suara, pokoknya macam-macam deh. Acara-acara kesenian tuh saya ikut. Sampai mungkin kamu nggak pernah percaya, saya pernah menjadi, kalau sekarang itu penari latar kali ya. Ibu sempat jadi penari latar. Sampai sebegitunya. Untuk Untuk sebuah grup Iya. kesenian seperti itu. Saya juga dulu menjadi beberapa kali menjadi juara untuk misalnya lomba-lomba senam. Saya suka ngedance segala macam seperti itu. Dan itu mempengaruhi bagaimana saya bisa berinteraksi dengan cepat kepada orang lain. Nah, ketika kemudian tahun 91 saya mencoba ikut casting. Pada saat itu pertama kali berarti? 91 pertama itu? kali. Itu usia berapa? Saya umur sekitar 20 deh kalau nggak salah. 20 Saya masih ya? kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Berarti Sriwijaya. backgroundnya berarti bukan komunikasi, bukan broadcasting, bukan. Ekonomi berarti. Ekonomi. Ekonomi. Saya anak ekonomi. Saya S1 saya manajemen. Jadi ketika saya ikut casting untuk seleksi penyiar di TVRI, dulu namanya TVRI Palembang. Ya. TVRI Palembang tahun 91, banyak sih yang ikut ya. Tapi yang diterima memang hanya kami berdua. Saya dan teman yang sekarang juga berkarir di TVRI di kantor pusat, Evlianti Analisa. Jadi kami berdua satu angkat. Cewek semua berarti Bu ya? Cewek semua. Tapi karakter kami berbeda. Kalau saya mungkin agak lebih perempuan ya. Iya. Sementara yang teman satu lagi dia lebih jagoan. Karena dia backgroundnya itu paskibraka. Backgroundnya itu pramuka, lintas alam seperti itu. Jadi memang bawaan dia itu lebih cocok di news. Iya. Jadi ketika kemudian kami berdua diterima, kami ditempatkan di bidang yang berbeda. Saya di program, kemudian teman satu lagi di news. Setahun saya di program, kemudian saya baru ditarik ke berita. Sebenarnya
apa yang Anas alami sekarang itu berbeda dengan rekrutmen pada masa itu, ya. Saat ibu dulu berarti apa perbedaannya gitu, Bu? Beda. Jadi seharusnya idealnya seperti kalian ketika pertama kali direkrut sebagai penyiar di TVRI, Anda harus melewatin dulu tahapan di penyiar continuity. Penyiar continuity Apa itu tuh? adalah penyiar yang membawakan program-program di luar news. Oh, Di luar news. Untuk masuk ke dalam news itu ada kriteria tersendiri. Lewat dari karakternya dia, Iya. kemudian juga jenis suara seperti itu ya. Saya baru di tahun kedua, saya baru ditarik ke news. 2 tahun pertama itu saya di program, saya membawakan acara musik, saya membawain acara anak-anak, saya membawain acara kuis segala macam berarti seperti itu. berbeda program juga, Iya. berbeda juga karakter yang harus Beda, dibawakan gitu, Bu ya? beda dong, Gitu. beda, iya. Pada saat Anda menjadi pembawa acara anak-anak, kok harus berbahasa, mengerti bahasa anak-anak. Itu gunanya namanya pemahaman audiens. Iya. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara. Jadi ketika kita ketemu dengan anak-anak SMP, SMA, pada saat itu saya bawain acara dulu ada namanya Cerdas Cermat. Oh. Jadi saya bawain yang di tingkatan SD, saya SMP? lupa. SMP kalau saya tidak SMP. salah. Ya, SMP. Lama bertahun-tahun saya bawain acara kuis itu zaman-zaman itu. Jadi kami ada 3 penyiar yang berbeda. Ya. Jadi satu ada khusus untuk tingkat SD, kemudian SMP, dan terakhir yang SMA. Nah, bawain acara kuis ini juga beda karakternya ketika dengan bawain acara anak-anak kan. Iya, benar. Bawain acara kuis yang kita hadapi anak-anak yang remaja, yang baru mulai meranjak remaja gitu. Bahasanya pasti berbeda. Nah, kemudian saya bawain acara musik. Musik ini untuk 60 ya, musik-musik tahun 70-an. Itu audiens saya itu orang-orang tua semua. Iya, benar. Berarti Jadi- beda tingkatan umur juga beda juga, lagi, gitu ya. cara saya berbicara dengan mereka juga beda lagi gitu kan. Nah, itu namanya kita memahami audiens kita. Ketika kita paham audiens kita, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan audiens kita. Itu adalah salah satu kiat-kiat dalam melakukan public speaking. Anda tahu dengan siapa Anda bicara. Nah, sebenarnya dalam teori ilmu komunikasi, inti dari komunikasi itu adalah bukan pada apa yang kita sampaikan, melainkan pada bagaimana cara kita menyampaikannya. Beda, Nas. Sekarang kalau misalnya apa yang kita sampaikan, saya minta Anas untuk minum, ya, ini gelas. Minum aja nih, Bu. Minum aja, kamu kan haus, nggak puasa kan? Ada airnya nggak sih? Ada, Atau cuma ada, properti ada. doang? Oh, ada airnya, bener. Ini minum, Bu ya. Boleh, minum ya. Ketika bilang, ini minum nih. Nah, kamu minum. Tapi kau bilang, minum itu. Nah, beda kan? Beda. Nadanya. Tapi silakan diminum, beda. Padahal sama. Pesan yang ingin disampaikan adalah kita meminta Anda untuk meminum. Nyuruh Tetapi untuk minum. cara menyampaikannya berbeda. Berbeda, benar. Minum. Minum dong. Nah, Iya. beda. Ya, beda. Sama seperti saya punya 2 anak nih. Waktu mereka kecil, saya melihat 2 karakter yang berbeda dari cara mereka berkomunikasi. Yang sulung itu perempuan, yang paling kecil itu laki-laki. Bungsu 2? Ya, 2. Anak saya 2. Anak saya sebenarnya 3. Yang pertama itu anak mertua. Oh. Yang 2 itu memang anak-anak kami. Iya. Bingung kan? Bingung aku. Nyatai aja, Tua. nah, kamu jangan gugup wawancari aku, Iya. nah, ya. Biasa aja. Nah, jadi mereka berdua punya gaya komunikasi yang berbeda. Apa perbedaannya gitu? Perbedaannya, yang si sulung ketika dia mau ngomong, dia nggak peduli bagaimana cara dia menyampaikan. Tetapi yang bungsu, dia tahu bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Sekarang mereka berdua sama-sama minta ganti handphone. Ya, si kakaknya bilang, "Mah, handphone aku rusak, beliin yang baru." Oh, langsung Gaya kayak gitu. dia begitu. Si adanya enggak, "Mama, Mama ada duit nggak?" Nanya Dek? dulu ada duit Iya. enggak gitu ya. Kayaknya handphone adek perlu diganti deh. Terserah sih, Mama mau gantinya dengan apa. Nggak mesti yang mahal, nggak apa. Iya. Yang penting kayaknya HP adek ini udah harus diganti. Saya langsung beliin tuh yang kedua. Tapi yang pertama nggak saya beliin. Marah kakaknya. Heeh. Mama pilih kasih ya. Adek minta, aku minta, tapi ada yang dibeliin. Iya. Cara kamu nyampeinnya beda. Kamu minta beliin, tapi kamu nentuin harganya. Nggak bisa. Dia pikir, oh iya juga salah ya. gitu. Nah, jadi sebenarnya inti dari komunikasi, inti dari public speaking itu yaitu cuma 2 itu, Nas. Public itu kepada siapa kamu bicara. Speaking, bagaimana cara kamu berbicara. Jadi 2 itu aja sebenarnya.
pesan yang ingin kita sampaikan adalah sama, tetapi ketika cara menyampaikan yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan respon yang berbeda. Iya. Nah, apakah teknik komunikasi itu sulit? Enggak. Semua bisa dipelajari. Bahkan ibu pun yang di luar Iya. background komunikasi pun Iya. sampai sekarang maksudnya luar biasa gitu Iya. ya. Jadi saya otodidak. Saya masuk ke TVRI itu tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan. Saya hanya modal nekat aja. Modal nekat, saya pengen coba. Berarti belum ada basic sama sekali gitu, Bu? Nggak ada basic sama sekali. Cuman modal nekat aja. Pengen aja, saya Iya. pengen nyoba. Mentalnya berani Iya, aja gitu, iya. udah coba aja gitu ya. Coba aja. Iya. Nah, ternyata kemudian setelah saya terjun ke sana, saya baru menyadari bahwa saya punya talent di situ. Jadi Apa tanda, maksudnya ibu sudah menyadari? tandanya seperti ini, gampang Mas. Anas bergabung di TVRI mulai kapan? Aku Februari sih, Bu. Februari Januari rekrutmen, berarti ini Februari. sudah bulan ke-6 ya? Iya, bulan ke-6. Bagi saya bulan ke-6 itu sudah sangat lama untuk melihat kamu punya bakat atau enggak. Iya. Ya, jadi seseorang yang punya bakat sebagai seorang presenter atau apa, itu mungkin di 3 bulan pertama dia progresnya akan begini, trennya akan naik. Iya. Pada saat Anda sendiri merasakan ya, jadi pada saat Anda bergabung misalnya seperti apa pencapaian yang sudah kamu raih. Ketika kamu punya nilai masih 10, kau sendiri merasa kayaknya aku nggak puas deh dengan apa yang tadi aku lakoni. Iya. Misal anak disuruh bawain acara anak misal. Mm-mm. Pada saat Anda membawain acara anak, begitu selesai kau harus evaluasi dirimu sendiri. Kayak mana tadi? Kau tanya dengan PA, tanya dengan produser, tanya dengan teman-teman kameramen, gimana bang, gimana kak tadi penampilanku, apa yang kurang? Itu adalah bagian dari evaluasi kita. Dulu saya selalu melakukan itu, Nas. Saya selalu melakukan dari sejak pertama bergabung ya. Jadi begitu saya selesai rekaman, begitu saya selesai siaran, saya meminta feedback dari orang-orang yang berada di lingkungan terdekat. Orang-orang yang berada di lingkungan terdekat adalah teman-teman yang di tim produksi, di tim siaran. Karena apa? Penyiar yang memang berada di depan kamera, tapi Anda tidak akan muncul di layar kalau tanpa bantuan teman-teman yang lain. Ya. Jadi begitu selesai, saya dapat masukan. Dek, kok kurang ini, Dek. Kok mestinya begini, Dek. Kok mestinya begitu, Dek. Oh, oke, saya catat. Berikutnya, ketika saya dapat penugasan kembali, saya berusaha apa yang kemarin menjadi catatan itu saya hilangin, mulai saya kikis. Kan kita semakin lama semakin menyadari, kayaknya aku ada kemajuan deh, achievement aku sudah sampai begini. Nah, untuk orang yang berbakat di sana, 3 bulan itu dia pasti sudah akan begini trennya. Tapi kalau kamu nggak punya bakat di dunia broadcasting seperti itu, Anda akan begini jalannya. Kamu nggak akan punya kemampuan apa-apa. Kau akan selalu berada di program itu. Kau akan selalu tidak berkembang. Apa yang kau tampilkan begitu terus ya. Nah, itu berarti Anda nggak punya bakat. 3 bulan itu sudah cukup bagi saya untuk melihat apakah seseorang itu berbakat atau tidak. Kalau dia berbakat, setahun itu kamu udah jadi. Benar-benar udah matang sudah gitu jadi, setahun itu sudah jadi, ya. Dan penyiar itu nggak bisa dipaksakan ya. Mungkin pada saat rekrutmen ada faktor X. Ini adekku, ini keponakanku, ini anak omku, ini anak tetangga, ini temen, bisa dia masuk. Bisa dia masuk. Yang tadinya misalnya lulus 2 orang, akhirnya menjadi lulus 5 orang. Tetapi jangan lupa, Anda akan tersingkir dengan seleksi alam. Kelihatan ya, dari 5 orang ini nanti akan kelihatan, dan 3 bulan sudah cukup untuk menyelesaikan. Gitu ya? Iya. Nah, itu sebenarnya bagaimana ketika kita melihat adakah talent atau tidak di sana. Menurut saya itu bisa diasah ya, sepanjang ada kemauan. Seperti tadi saya tidak punya background, nggak punya pengalaman gitu kan. Tetapi kemudian saya kecebur diri di sana dan saya menyukai pekerjaan itu. Nah, jadi kuncinya juga untuk berhasil atau tidaknya Anda menekuni sebuah pekerjaan, kita harus mencintai pekerjaan itu. Apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai, dan cintai apa yang kita lakukan gitu. Iya, dan kita harus total ya, harus total. Saya otodidak jadinya kan, saya belajar. Cara saya belajar seperti apa? Dulu belajarnya ya benar. Yang pengen saya tahu gitu, belajarnya seperti apa gitu, Bu? Seperti yang tadi. Begitu saya selesai siaran, saya akan tanya dengan kakak-kakak saya, dengan abang-abang saya, gimana bang tadi, gimana kak tadi. Itu adalah proses belajar. Mereka jam terbangnya kan lebih dulu dari kita, Nas.
Nah, apakah Anas melakukan itu? gitu. Ya. Awal-awal sih iya sih Bu, maksudnya masih pengen nih. Tapi kalau kita bahkan sampai sekarang gitu, kita merasakan masih gugup di samping narasumber, masih setiap siaran juga masih itu. Apakah itu juga termasuk natural kah dalam setiap presenter atau host atau bagaimana gitu Bu? Gugup itu satu rasa yang manusiawi. Manusiawi gitu. Kau pikir saya nggak gugup tadi masuk sini, sama gugup juga. Iya. Begitu produser bilang, Bu nanti jadi narasumber, saya mah sok-sok jago aja, tapi sebenarnya gugup juga saya. Manusiawi. Kenapa? Karena saya sudah lama tidak melakukan hal itu. Tetapi dia tidak menjadi natural, dia tidak menjadi manusiawi ketika Anda tidak mampu menguasai diri dalam hitungan detik yang pertama. Iya. Sekarang begitu saya masuk tadi, begitu saya jalan dari ruangan kemarin, saya sambil mikir, nanti mau ngomong apa ya? Mau bahas Sudah apa terfikirkan duluan berarti Bu ya? Sudah terpikir. Dan saya sempat searching dulu tadi sebelum kemari. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan ya? Sampai sini masih saya gugup. Saya nanti mau ngomong apa ya? Oh ternyata mikrofonnya begitu ya. Kayaknya dulu aku mikrofonnya nggak begini deh zaman itu. Oke, kita duduk di sini tadi. Saya masih gugup, tetapi kita ngobrol. Itu adalah bagian dari usaha saya untuk menetralisir emosi. Tapi kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Bahkan melihat sosok seorang ibu kan maksudnya udah ya mentor, senior, pimpinan juga di sini gitu. Nah, tetap. Jadi gugup itu, nervous itu adalah sebuah rasa yang manusiawi, sebuah rasa yang alami. Tetapi sebagai seorang presenter, Anda harus punya kemampuan untuk tidak berlama-lama nervous. Mungkin di menit pertama Anda boleh. Tapi menit kedua kau harus sudah bisa mengembalikan emosimu ya, mengatasi emosimu seperti itu. Duduk. Nah, sekarang kenapa kita gugup? Karena kita nggak siap. Nggak siap apa nih Bu? Maksudnya Macam-macam. Saya sebagai pewawancara akan gugup saya berhadapan dengan narasumber karena saya tidak siap dan tidak menguasai materi yang akan saya sampaikan. Begitu misalnya hari ini Anas mewawancarai saya. Ketika Anda mewawancarai saya tanpa Anda punya referensi tentang saya, tanpa Anda punya bahan bacaan apa yang akan kita diskusikan, kamu pasti nervous. Tetapi pada saat kita memahami dengan jelas siapa nih narasumber kita, background dia apa, topik apa yang kita mau bawain. Oke, aku akan wawancara 60 menit. 60 menit berarti akan ada 6 segmen, akan ada 5 kombrek. Dalam 60 menit itu akan tersisa sekian menit kita harus bicara. Menit pertama aku akan bahas apa? Menit kedua, menit ketiga, seterusnya. Itu time management ya. Bagaimana Anda memanage 60 menit ini dengan baik. Kita punya pada saat kita bersiaran ada produser, ada PA yang akan mengarahkan. Tetapi jalannya show itu Anda yang akan menghandle. Ya, bagaimana Anda mengajak penonton itu ikut terbawa segmen by segmen. Jadi orang akan duduk dia nyaksiin kita performnya kita, apa yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Nah, kalau misalnya pada saat Anda wawancara seperti ini, sebenarnya yang paling penting Anda lakukan adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, jadilah pendengar yang baik. Jadi Anas tadi udah nyiapin nih pedoman wawancaranya 1 jam. Kau catat tuh. Saya sering ngeliat tuh kalian kalau wawancara bawa cue card. Terus iya si narasumber yang ngomong kalian sibuk ngapalin, abis ini aku nanya apa ya? Mulai nih. Tapi kalian nggak dengar. Padahal sebenarnya kalau Anda menjadi pendengar yang baik, Anda akan dengar. Oh ternyata ini si bapak, ini si ibu udah ngejawab nih pertanyaan 1, 2, 3, 4. Ya. Dan tapi karena nggak perlu ditanyakan. Tapi karena Anda tidak mendengar, Anda sibuk menghafal. Abis ini aku mau nanyain apa ya? Abis ini aku mau nanyain apa ya? Akhirnya Anda tanya lagi. Ketahuan tuh sama penonton. Si narasumbernya bilang seperti yang baru saya jelaskan tadi. Tuh coba. Malu kan kita sebagai seorang pewawancara. Padahal kuncinya Anda harus jadi pendengar yang baik. Sekarang Anas ngewawancarain saya nih. Kamu sudah punya frame pedoman wawancara seperti apa? Kamu tinggal nanya-nanya. Oh terus gimana Bu? Oh lalu ketika misalnya saya ngomong, oh saya nggak punya pengalaman sebagai seorang broadcaster. Lalu apa yang Ibu lakukan? Mengapa Ibu terjun? Lalu kenapa? Bagaimana? Kan cuma how dan why. Anda tidak akan, dengan kalian tidak akan kehilangan pertanyaan dengan 2 kata kunci itu. How dan why. Bagaimana? Mengapa? Jangan dibalik. Seringkali nih si pewawancara nih, oh jadi Bu,
Jadi sebenarnya public speaking itu Bu ya adalah bagian dari ilmu komunikasi Malah yang dia kita jadi narasumber dia ya? jelasin begitu kamu nanya ke sana saya cuma bilang iya benar. Yang harus Kebalik ke jadi posisinya. narasumber menjelaskan malah ininya gitu. Malah si presenternya yang membahas mengupas habis. Nah, itu jangan dibalik Iya, ya. Itu berarti dia tidak menggunakan teknik public speaking dengan baik. Harusnya sebagai pewawancara dia hanya memancing dan berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup jawabnya ya, tidak. Barangkali ya saya setuju, saya nggak setuju. Dan bingung sendiri nanti. Nah, bingung sendiri nanti. iya. Gitu kan, karena jawabannya singkat, jadi apalagi yang mau ditanyakan nih gitu kan. Padahal kalau kita cuma kita mendengarkan narasumber dengan baik, Anda bisa cepat pancing. Oh begitu ya Pak, terus Pak gimana? Oh, lalu kenapa Bapak seperti itu punya pendapat? Dia cerita nih pendapat. Apakah pendapat Bapak nggak bertentangan Pak dengan kondisi yang ada? Cuma sebatas sekalimat, tapi dia bisa menjelaskan panjang lebar. Nah itu pewawancara. Bagaimana Anda menggali informasi, ya? Itu teknik tersendiri. Teknik tersendiri itu adalah pesan yang kamu sampaikan dengan baik karena kamu bisa menggunakan how-nya, ya. Bagaimana cara menyampaikannya, ya. Tetapi pada saat Anda tidak mampu menyampaikan itu, maka kamu nggak akan mungkin bisa menggali dengan baik ini, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan bahasa tubuh si narasumbernya. Kadang-kadang pejabat penting pun dia akan nervous di studio. Iya, depan kamera gitu ya. Iya, di sini ada misalnya 3 kamera, belum lagi lampu segala macam gitu kan. Dia nervous. Saya pernah punya pengalaman begitu, tapi bukan pada saat saya mewawancara, pada saat saya membaca berita. Jadi dulu kami juga tandem berdua ya, berdua saya opening. Begitu saya opening saya lupa, saya siaran dengan siapa. Jadi saya buka siaran. Selamat sore saudara, hari ini Bengkulu hari ini kembali hadir menyapa Anda dan saya Rika Damayanti bersama rekan saya bingung, saya tadi siaran sama siapa ya? Blank. Saya sempat blank, sekian second ya, sekian detik. Saya refleks aja oleh bersama Kul Anas menyapa Anda sore hari ini. Padahal saya salah, saya lupa. Tetapi dengan jam terbang yang saya punya, saya bisa mengatasi kesulitan itu. Padahal sebenarnya saya lupa. Saya sempat noleh dulu gini. Oh iya ya, sama Anas tadi. Saya langsung baca lagi seperti itu. Begitu break, break, teman saya, kok lupa siaran sama aku katanya. Nah, itu kenapa Nas coba? Karena saya tidak konsentrasi. Oh, fokus baru Ibu ya? Iya, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus fokus ya. Kalau enggak susah. Saya juga punya pengalaman dulu. Dulu saya mengawali karir itu kan dari penyiar continuity. Saya dijemput jam 2 siang, saya baru pulang ke rumah itu paling cepat jam 12 malam. Jam 2 siang sampai jam 12 malam? Iya, honor saya 7.500. Tahun sekali siaran, 91. Lipstick saya waktu itu sudah 22.500. Itu baru lipstick. Nombok berarti Bu? Itu nombok, tapi saya suka. Yeah. Saya suka ya. Saya dibayarnya 7.500 untuk jam kerja yang dari jam 14 siang sampai paling cepat itu jam 12. Itu paling cepat, Mas. Itu siaran terus atau Nah, jadi gini, kalau zaman dulu kami tuh nggak ada taping untuk penyiar continuity. Jadi saya harus opening, membuka siaran, kemudian di tengah-tengah saya menyampaikan tinjauan acara dan terakhir saya menutup siaran. Saya kerja dari jam 14 siang sampai jam 12 malam, dibayar 7.500 dan sekali tampil saya hanya tampil 3 menit dan saya pakai sanggul, pakai kebaya. Itu kami dulu begitu. Pakai sanggulan, pakai kebaya. Biasa gitu ya, perjuangan Ibu ya. Tapi saya suka dan saya tidak pernah merasa terbebani dengan pekerjaan itu. Jadi kami tampilnya cuma sekitar 3 menit. Per segmen baru gitu Bu ya? Jadi begitu kita buka siaran, kan kalau sekarang buka siaran ada lagu Indonesia Raya tuh, ya, itu fanfare ya Indonesia Raya. Selesai itu penyiar nongol, dia menyapa penonton, itu live. Kalau sekarang kan tapping semua, malah sekarang kan cuma grafis tinjauan acara kita. Nah, dulu itu penyiar, itu namanya penyiar continuity yang kami lakukan dulu. Jadi kerjanya ya segitu. Yang sedih itu kalau ada siaran bola. Kenapa tuh? Ya saya pulangnya subuh dong. Oh iya. Selesai bolanya dulu. Iya, nah kalau misalnya ada siaran bola, dulu kami berdua. Misal saya siaran misalnya siaran bola itu jam
jam 2 subuh misalnya. Nanti jam 11 malam saya udah selesai, udah diganti dengan teman yang kedua. Nah, teman yang kedua nanti dia baru pulang setelah siaran bola itu selesai gitu. Nah, jadi sama 7.500 juga kan. Yang harga lipstick saat itu 22.000. 22.500. Jadi gimana cara menyiasati dengan Kayak gimana? 7.500? Dulu saya belum berhijab ya, jadi saya beli antingan. Kalau perempuan kan dia harus pakai antingan segala macam, Aksesorisnya banyak gitu ya? aksesoris. Jadi antingannya saya beli yang tidak pakai tali, yang tidak pakai kawat begitu. Saya antingannya yang tandem, yang jadi tinggal dijepit. Pada saat tertentu ini antingan saya jadiin bros. Nah, jadi kita harus kreatif. Jadi antingan bisa jadi bros, kali berikutnya saya beliin tali, jadi kalung dia. Modalnya cuma satu kan. Kita cuma beli antingan. Multifungsi berarti ya? Betul, dia multifungsi. Beli baju pun juga nggak perlu beli yang mahal. Jadi kalau kalian untuk tampil itu tidak harus yang mahal, tidak harus yang branded. Tetapi sepanjang kalian bisa memilih warna dengan baik, kemudian Anda bisa memilih model dengan baik, kemudian Anda bisa padu-padankan itu warna-warna yang Anda pilih. Jadi cara memilih warnanya seperti apa? Kalau kita buka secara kan suka ada color bar tuh. Magic merah, ada hijau, ada apa lagi ya? Magic Hibinio tuh, Bu. Ya, pokoknya ada kan ya, Anda lihat kan ada garis-garis gitu. Nah, ikutin warna itu. Itu adalah warna-warna yang bagus di layar dan jangan pakai warna yang bersinar ya, yang mengkilat. Anda harus cari warna-warna dop. Karena warna-warna dop itu dia lebih bagus. Ketika warnanya dia mengkilat, ditambah dengan lighting yang seperti apa, dia akan juga mempengaruhi wajahmu. Jadi paling bagus kalau misalnya kau tampil cari warna-warna yang muda, ya. Contoh misalnya kalau kita pakai warnanya biru muda, wajahmu akan menjadi lebih putih. Tapi kalau kau pakai warna putih, itu cenderung kau harus mukamu walaupun laki-laki, Anda harus pakai foundation, pakai seperti asal jangan pakai lipstick yang kemerahan ya. Ntar saya kasih selak alis loh. Saya pasangin bulu mata kalau kamu pakai lipstick yang kemerahan gitu ya. Nah itu. Nah jadi harus pilih warna, kemudian cari jangan warna-warna yang kuat. Nah, warna-warna yang kuat itu contohnya merah. Sekarang kamu bayangkan kamu punya jas warna merah dibandingkan dengan jas warna hitam. Jas warna hitam, hari ini Anas pakai hitam, lusa kamu pakai hitam, itu cenderung tidak terlalu diperhatikan penonton. Tetapi ketika hari ini kamu pakai warna merah atau kamu pakai warna hijau yang sangat terang seperti itu, lusa kamu pakai penonton udah, dia pakai baju yang kemarin loh. Nah, jadi gampang ditandai. Iya, gampang ditandain dia. Jadi biru dongker, kemudian hitam untuk jas ya, biru dongker, hitam, kemudian coklat tua atau abu-abu. Nah, itu lebih aman. Kamu mau pakai tiap hari pun no problem. Tetapi ketika kamu pilih warna yang seperti apa gitu, nah itu cepat itu diingetin sama penonton kita ya. Itu sebenarnya trik memilih dengan uang honor yang nggak banyak ini tadi. Benar. Ketika Anda mampu membeli sesuatu dengan harga yang disesuaikan, tapi kamu bisa pilih warna yang baik, kemudian pilih model yang cocok. Nah itu bisa mengatasi masalah kita, termasuk padu-padan warna. Jadi kau beli hem yang warna apa, besok kau padukan lagi dengan jas yang seperti apa, besok kamu tuker-tuker, itu penonton nggak akan teringat. Dan itu juga maksudnya bisa menjadi variasi kita juga. Iya. Nah, kalau untuk laki-laki seperti Anas dan teman-teman yang lain, bermainlah dengan dasi. Dasi kan nggak terlalu mahal. Jadi just cukup kalian pilih warna-warna standar. Misal hitam dan abu-abu. Kamu udah punya 2 koleksi, itu udah aman. Bermainlah dengan dasi. Ketika dasimu berbeda, dia cenderung penonton akan melihat, oh ini baru lagi nih, baru lagi nih. Nah, dasi juga hati-hati. Kenapa tuh? Hati-hati jangan pilih yang dia coraknya juga mengganggu mata. Fungsi kita adalah penyampai pesan, ya. Pada saat misal sekarang saya cerita tentang newsreader, pembaca berita. Pada saat si pembaca berita ini menggunakan aksesori yang sedemikian rupa atau dia menggunakan busana yang sedemikian rupa sehingga penonton akan lebih tertarik menonton penyiarnya daripada mendengarkan beritanya. Nah, berarti fungsi dia sebagai seorang pembaca berita di situ tidak berhasil. Kenapa? Karena dia membuat fokus penonton itu terpecah. Harusnya penonton itu terfokus dengan pesan yang dia sampaikan. Enggak merhatiin, ini bajunya kok gini, ini bagus banget ya. Malah ngomennya bajunya gitu ya. Iya, seperti itu.
Nah, itu kan didapatkan tidak di dalam sekolah resmi. Benar. Nah, kadang-kadang pengalaman kita Dan sehari-hari. makasih banyak nih Bu, gitu Iya. kan. Jadi kan kalau kemarin kan mungkin sempat semua penyiar nih gitu kan. Kalau di acara kali ini di podcast Ikola Podcast gitu kan, Anas dapat ilmunya secara langsung nih. Benar-benar nanti gali semuanya apa yang Ibu bisa nanti biar nular lah gitu kan gitu. Itu dari baju, tadi pemilihan baju gitu kan. Dan kalau mungkin kilas balik nih Bu gitu kan. Kalau kilas balik, Ibu emang sebelumnya langsung terjun ke TV atau di dunia broadcastnya pernah di radio juga atau pernah seperti Enggak. apa? Saya enggak pernah di radio. Saya betul-betul anak sekolahan gitu ya. Saya betul anak-anak sekolahan, tetapi sejak SMP, nah tadi setelah saya diikut sertakan oleh ibu saya ke dalam grup-grup tempat saya untuk mengatasi supaya saya menjadi orang yang lebih berani segala macam. Ketika SMP saya mulai aktif berorganisasi. Saya aktif berorganisasi dari SMP. Oh, berarti pemalunya tuh SD. Iya, dari SMP? SD ibu saya sudah, kami 7 beradik. Nah, Oh, 7 anak beradik, saya anak ketiga. Jadi kami 7 beradik itu laki-laki cuma satu, yang adik saya nomor 5. Oh. Jadi yang lainnya 6 tuh perempuan semua. Dan ibu saya sangat dekat dengan kami, ya, sangat dekat. Jadi dia hafal karakter anak-anaknya seperti apa. Dan di antara kami itu memang saya yang paling pemalu. Makanya ketika sekarang Justru saya yang jadi paling begini, makanya justru dia yang sekarang tampil di mana-mana gitu kan. Jadi kebalik udah dunia ya. Iya. Nah, jadi ketika SMP kan saya udah muncul keberanian. Ketika SMP saya mulai bergabung dengan organisasi sekolah. Saya SMP kebetulan di Xaverius, jadi di situ nama organisasinya itu PPSK, Persatuan Pelajar Siswa Katolik kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi kebetulan kenapa saya disekolahkan di Xaverius, karena Favorit saat itu? ya sekolahnya bagus dan kebetulan dekat rumah. Iya, jadi mungkin lebih karena itu sih sebenarnya. Hemat budget lain. Iya. Jadi di situ saya mempelajari toleransi beragama segala macam. Tetapi di rumah kami tetap didatangkan guru mengaji segala macam. Jadi keseimbangan itu tetap ada. Nah, di SMP saya sudah mulai berorganisasi. Lomba-lomba itu saya banyak ikut mulai dari SMP. Saya ikut vokal group, saya ikut kelompok dance yang tadi. Berarti hobi juga nyanyi gitu ya? Ya, ibu dan ayah saya pintar main musik, ibu saya pintar menyanyi. Tapi ayah saya juga bisa menyanyi. Jadi mereka mungkin menurun ke anak-anaknya ya. Dan kami 7 bersaudara itu rata-rata semua bisa menyanyi. Ya, jadi menurun dari ayah dan ibu kami. Kemudian SMP itu tadi saya ikut banyak sekali, saya ikut kegiatan ekskul di SMP, SMA juga saya begitu, sampai kuliah pun begitu. Jadi saya termasuk yang aktif, memang aktif dari dulu saya ikut organisasi dan itu sudah membentuk karakter saya ya. Jadi semakin terasah keberanian saya untuk berbicara di dalam kelompok, mengemukakan pendapat, memimpin kelompok, ikut jadi ketua panitia ini itu segala macam. Jadi saya udah terlatih dari kecil. Ketika kemudian saya bergabung di TVRI, yang tadinya saya merasa udah kuat, ternyata saya tidak sekuat itu. Saya baru mengalami pelatihan mental yang luar biasa itu ketika saya bergabung di TVRI. TVRI lah yang membentuk saya menjadi orang yang lebih kuat mentalnya. Jadi apa aja tuh Bu? Ya, kenapa begitu? Jadi gini, kenapa kita dilatih kuat mental? Jangan Anda bayangkan kalau sekarang saya nggak tahu nih kalau kalian syuting ke lokasi seperti apa. Dulu kalau saya syuting ke lokasi, saya harus bisa sekali take itu. Misal diambil penyiarnya aja. Kalau saya sampai berkali-kali, saya bisa kena hantam tuh sama senior di situ. Kok bodoh sekali sih, Dek? Kok nggak tahu ini panas? Kok tegak di sini, dijemur di sini, bisa begitu? Bahkan sampai benar-benar kalau ngulang terus tuh kayak nggak pernah fokus gitu kalau nggak dikasih. Ditinggalin sama itu, ditinggalin. Pokoknya kalau latihan di sini, kok tegak di sini, begitu kau udah siap, baru kita take. Oh, pernah merasakan kayak gitu, Bu? Untungnya nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Tapi teman-teman saya banyak yang sampai nangis segala macam tuh sampai begitu. Saya kebetulan nggak, paling banyak juga 2 kali take lah ya. Karena apa? Karena
saya terbiasa selalu mempersiapkan diri dengan baik. Karena saya tahu ketika saya lebih dari 2 take, saya menyusahkan orang lain. Nah, Itu juga gitu Bu, iya dong. Jadi kita berpikir ketika kita tampil, sebenarnya tampil itu memang kita. Tetapi teman-teman yang membantu kita ini kan sesuai dengan profesi masing-masing. Bagaimana Anda menjaga supaya apa yang kau lakukan itu nggak menyusahkan yang lain. Gitu loh. Benar. Nah, pada saat itu kan kamu berarti kan memang harus siap, kau harus tahu. Jangan sampai hari ini kalian dikontak oleh PA atau produser, Anas besok kita syuting ke sini ya. Oke, siap. Besoknya di lapangan kamu baru nanya, "Bang, hari ini kita syuting apa?" Itu mah jangan bilang kau penyiar. Jadi Iya, begitu kau ditelepon, kau harus tanya, "Materinya tentang apa, Bang? Kak?" Oke, nanti ceritain tentang apa? Aku pakai kostum apa? Nanti lokasi kita di mana? Kau harus menyiapkan itu. Berarti nggak apa-apa dibawelin gitu Bu ya PA-nya. Bukan nggak apa-apa dibawelin, Dan emang itu harus, tugas gitu. kamu. Iya dong. Gimana kamu besok mau kerja kalau kamu nggak siap? Karena kalau persiapan yang kurang tuh bener sih Bu, ngerasain kalau bukan hanya dari materi gitu, dari segi waktu aja, kalau kita udah datangnya telat, mepet, udah fokusnya buyar. Iya. Ya. Sedangkan kita ya mau tak mau 10 detik pertama itu menjadikan momentum kita untuk bisa dilihat orang kan Bu Ya, gitu. dan jangan lupa, kamu tampil 1 menit, kamu tampil 30 detik, kamu tampil 5 menit, persiapannya tetap sama. Mau kau tampil itu siaran 1 jam, dengan kau tampil hanya 30 detik atau 1 menit, persiapan kamu tetap harus sama. Dan patuhi SOP, ya. Pada saat Anda mau siaran, 1 jam sebelum siaran, kau udah harus ada di kantor. Kau harus siapkan. Dulu saya sebelum saya baca berita, kebetulan rumah orang tua saya dekat dengan kantor, 5 menit nyampe. Jadi paling tidak saya setengah jam, ya, setengah jam, 30 menit itu kalau misalnya jadi kami dulu saya datang tiap hari kalau dulu. Jadi kami dulu pegawai honorer. Oh jadi statusnya honorer dulu. Honor ya, penyiar-penyiar itu rata-rata honorer dulu ya. Tapi ada juga yang PNS dia. Nah, kami datang pagi. Zaman dulu masih ada jemput antar karyawan. Jadi saya dijemput tuh pakai mobil kantor. Jam 7:30 pagi saya udah ke kantor. Saya membantu pekerjaan di administrasi, misalnya di program. Saya membantu mengetik rundown. Itu saya tahu cara membuat rundown seperti apa karena saya pernah menjadi ngetik rundown, menyiapkan filler yang mau di on air kan hari itu, selingan-selingan untuk kombriknya. Nah, pada saat misalnya kita hari itu harus siaran, jam 10 saya pulang. Jadi kami yang mau dinas hari itu, kami datang pagi. 7:30 kami udah di kantor. Jam 10 kami udah boleh pulang. Kami harus mempersiapkan diri. Nanti jam 2 kan saya dijemput lagi. Nah, seperti itu setiap hari. Setiap hari. Kalau ini kan kalian enggak. Nah, jadi kalau misalnya saya di berita kemarin, saya udah tahu nih dari pagi rencana berita hari ini apa aja. Kalau misalnya saya sudah banyak tahu, biasanya 4:30 saya minta jemput. Misalnya karena jam 5 kita siaran kan, kalau dulu ya. Tapi kalau misalnya saya sama sekali belum tahu, saya minta jemput jam 4. Oh iya. Karena saya merasa, saya nggak tahu nih hari ini beritanya apa aja. Saya harus membaca semua naskah berita itu, saya harus baca. Walaupun sudah ada teleprompter. Nah, teleprompter baru datang berapa tahun kemudian, Nas. Pada Berarti saat di awal-awal karir Ibu belum ada sama sekali, mau tak mau Ibu belum ada riset teleprompter, sendiri, belum ada. catat sendiri, hafal sendiri gitu. Saya menghafal. Jadi lead berita itu saya hafal. Kenapa? Karena saya nggak mau begitu on air itu saya kayak ayam matuk makanan gitu loh. Tak tuh lihat saudara nih, begini kan? Karena kita ngelihat naskah. Nah, saya nggak mau. Jadi saya berusaha menghafal 30 detik atau 20 detik pertama. Dan biasanya kan bahasa naskah itu kan adalah bahasa yang sederhana. Ya, kenapa? Karena memang karakteristik televisi seperti itu, dia terikat dengan waktu. Jadi sebuah lead berita itu tidak akan lebih dari 17 kata atau 20 kata. Jadi menurut saya sih tidak terlalu susah buat kita untuk menghafal gitu kan. Kalau toh kita lupa kan kita sudah ingat tuh, kita tinggal melirik sedikit kan baru ini lagi. Bahkan ada kata kuncinya gitu ya. Iya. Kalau misalnya bahasa itu agak sulit dulu, kami bikin pakai kertas HVS itu, Nas. Kertas HVS kita bikin leadnya, ditulis pakai spidol besar dengan capital yang agak besar, terus dilipat 2 gitu, jadi bentuk segitiga gitu loh, yang kalau itu ya. Terus ditaruhlah itu di atas kamera. Ini lensa kamera, kita taruh di atas sini, kita baca seolah-olah gitu kan. Tapi ada resikonya. Kenapa tuh? Pada saat kita nggak pas naruh, mata kita lihat ke atas. Karena kan contekan kita ini ada di atas, atau
atau pada saat kita naruhnya di bawah, ditempelin di bingkai kamera itu, dia kelihatan ke bawah. Nah, itu plus minusnya. Makanya kenapa kemudian saya berusaha menghafal supaya mata saya tetap melihat ke kamera, ke penonton. Teknik-teknik ini sebenarnya nggak pernah diajarkan gitu ya. Kalau bukan dari pengalaman pribadi, kalau bukan memang benar dari jam terbang ibu sendiri gitu kan gitu. Tapi kalau cara mengatasinya, kadang kita tuh udah menyiapkan materi gitu kan, bahkan dari malamnya gitu kan, oh besok ibu nih gitu kan, besok ibu temanya tentang apa, kadang ini, tapi kadang masih aja lupa. Itu apa jam terbang hafalan kita memang masih kurang atau kayak gimana cara ngatasinya, Bu? Karena kamu nggak jadi pendengar yang baik. Oh, iya. Jadi harus dengerin dulu gitu. Dengerin dulu, itu aja yang dikupas. Jadi pedoman wawancara itu, nah sebenarnya kok cukup bikin 3 atau 4, misal kamu siaran 1 jam, kau bikinlah 3 atau 4 pertanyaan pokok. Intinya kan. Jadi dari sama aja kayak kita ujian tuh. Oh, gampang nih ujiannya cuma 2 soal. Begitu dilihat ternyata ABCD. Nah, kira-kira gitu. Iya, benar. Ya. Jadi bikin dulu poinnya tuh mungkin 3 deh. 3 pertanyaan pokok yang besar menjadi pedoman. Tetapi kamu sudah tahu pertanyaan pertama ketika kau bahas tentang apa, kau sudah tahu nih anak-anaknya apa nih. Pertanyaan kedua, jadi pada saat kamu ngeblend kosong, hilang konsen, kau balik lagi ke contekan tadi ini. Kau lihat tadi, oh kayaknya ini dulu deh. Aku pindah ke sini deh. Oh ya kayaknya ini nyambung ke sini deh. Tinggal kau kupas di sini. Nah, kita kadang-kadang bisa jadi sih nggak fokus ya. Jadi dan itu sangat manusiawi sih menurut saya. Itulah gunanya cue card tadi. Cue card tadi itu hanya sebatas untuk sebagai alat bantu pada saat terjadi gangguan. Pada saat nggak terjadi itu cuma sekadar ya gimana sih tangan kita bisa berpegang supaya tangan kita nggak kesana kemari. Jadi nari gitu. Iya, jangan lupakan bahwa frame layar itu kan sangat kecil ya, 3x4 ya, sekarang 16:9 kan. Apa yang tampil itu ketika Anda bergeraknya terlalu seperti apa, dia mengganggu penonton dia. Jadi posisi tangan pun seperti apa, Anda memegang cue card-nya seperti apa, kemudian alat bantu lain seperti apa, itu juga harus kau perhitungkan. Bahkan tadi pandangan mata juga harus. Iya, pandangan mata. Jadi kalau misalnya ini lensa kamera ya bulat ya. Mata penonton itu adalah pupil matanya itu di tengah-tengah lensa itu. Jadi pada saat Anda menatap kamera, Anda tatap di tengah-tengah lensa. Jangan kok ambil pinggirannya. Itulah kenapa matanya suka lihat ke sana, nggak fokus, kalian tidak. Nah, kenapa kalau kita nonton televisi, sekarang ada layar nih, kita nonton nih. Kita duduk di depan pesawat televisi, kita duduk pindah ke kanan, kita duduk pindah ke kiri. Kok seolah-olah itu TV tetap kita pantau dengan semula. Itu karena kita si pengisi yang ada di dalam itu dia menatap tepat di pupil mata penonton. Seperti itu. Jadi memang salah satu tips juga gitu ya. Memang benar-benar untuk kita menjaga biar penonton tetap bisa melihat kita terus gitu. Jadinya ya kita harus juga tetap fokus dalam melihat kamera gitu. Jangan sampai melihat sisi kameranya jadi membuat gangguan juga. Jadi kayak nggak niat siaran, nggak niat kayak gitu kan. Gitu. Betul. Nah, saya dulu 91 saya masuk, alhamdulillah saya sempat dapat pendidikan, Nas. Jadi memang kita ada pendidikan untuk pembawa acara itu ada. Sekarang pun ada. Formal kan, pendidikan formal atau kayak gimana? Atau pelatihan? Jadi istilahnya itu diklat pembawa acara ya. Dulu kalau zaman saya dulu, jadi saya ikut diklat itu tahun 94. Oh, berarti ibu kiprah udah 3 tahun tuh? Udah 3 tahun. Saya sudah 3 tahun menjalani profesi itu, baru kemudian saya dikirim diklat. Di mana, Bu? Di Jakarta, di pusat pendidikan kita, di pusdiklat kita. Jadi penyiar saya lupa deh, kalau nggak salah sekitar 8 minggu lah ya. Dan saya juara pertama. Wow. Iya. Jadi kegiatan selama 8 minggu apa aja? Ya, jadi 8 minggu itu kita dari seluruh Indonesia. Saya lupa waktu itu orang berapa ya angkatan kami ya, apa 20 atau 25, biasanya sekelas sekitar itu deh, paling sekitar 20 atau 25 orang, dan dari seluruh Indonesia. Dan dari Palembang yang dikirim saya sendiri karena memang kotanya kan biasanya satu stasiun satu. Ya. Jadi kami menginap. Nah, bedanya diklat penyiar dengan diklat profesi lain itu, diklat
penyiar itu dia, makanya kita suka dibilangi kalau penyiar mah eksklusif, dan ternyata memang beda. Jadi tempat penginapannya juga berbeda dengan teman-teman yang diklat kameramen, diklat reporter, itu beda. Kemudian pembelajarannya juga beda. Jadi misal kita belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dari sekian jam pelajaran itu kita dikawal oleh seorang fasilitator, dia psikolog. Jadi memang misal 40 jam pelajaran nih, misal kita diklat kita. 3/4 jamnya, arti kalau dia 40 jam, mungkin di sekitar 30 jamnya itu adalah pengembangan kepribadian. Jadi kita diajarin memang bagaimana kita membentuk karakter, bagaimana kita menjadi orang yang berpikiran positif, seperti itu. Jadi bagus. Jadi guru-gurunya itu dari John Robert Power, seperti itu. Memang orang-orang besar gitu. Iya, kemudian kita diajarin, terus yang ngajarin tentang berpakaian itu kan perancang-perancang terkenal Indonesia, seperti dulu Samuel Watumena, kemudian Zaman ibu kayaknya Bu tuh, Pak. Iya, iya. Kalau itu. zaman saya kan Ivan Gunawan yang saya tahu. Iya, betul. Jadi memang desainer kelas atasnya Indonesia yang memang dipanggil ke kelas untuk ngajarin kita bagaimana kita table manner, bagaimana kemudian kita touching segala macam gitu ya. Jadi bagus memang. Nah, tapi di situ juga ada pembekalan untuk fungsi-fungsi seorang pembawa acara. Jadi kami juga ada simulasi segala macam, bagaimana kita membawakan acara musik, gimana kita menghandle sebuah wawancara segala macam. Dan ya alhamdulillah sih saya juara pertama untuk itu. Mungkin karena memang saya sudah melakoni dulu pekerjaannya. Jadi, gitu kan. Ditempah dulu 3 tahun nih gitu. Iya, di situ 3 pendalaman. Semuanya gitu. Iya. Nah, hal yang sama juga saya alami ketika tadi saya bergabung di TVRI itu dengan basic ilmu ekonomi. Jadi saya sering membuat berita-berita ekonomi. Ya. Di TVRI itu banyak beragam ilmu. Teman-teman reporter itu macam-macam kan. Kalau dia backgroundnya hukum, biasanya sering meliput persoalan hukum. Kalau dia kayak saya ekonomi, backgroundnya saya sering diminta untuk meliput berita-berita tentang ekonomi, bagaimana inflasi, makroekonomi seperti apa, mikro segala macam kan. Nah, kepala kan udah kecebur sekian lama. Akhirnya di 2002 saya sekolah lagi, tetapi ilmu yang saya ambil tidak ekonomi, saya mengambil ilmu komunikasi. Oh, jadi S2-nya? S2 saya di UI, ilmu komunikasi, saya tamat tahun 2004. Nah, ketika di kelas, saya merasa bahwa perjalanan saya di TVRI ternyata masih sangat dangkal begitu kita masuk di kelas. Ibu bisa? Jadi kenapa? Karena pada saat di kelas saya ketemu dengan dosen-dosen yang profesor, yang doktor, yang teman-teman memang kelas saya itu kebetulan kelasnya dosen. Saya masuk itu di kelas reguler, bukan di kelas malam yang banyak praktisi. Kenapa saya ngambil kelas yang pagi? Karena lebih murah. Kelas mahal saya bayarnya, kalau kelas malam saya bayarnya 2 kali lipat lebih mahal. Soalnya yang mahal itu biaya pergaulannya yang mahal. Kita suka misalnya kumpul-kumpul diskusi apa tuh, mereka suka ke kafe, suka wah nggak kuat tuh saya udah emang nggak kuat tidur malam, udah itu nggak kuat duit juga lah ya. Berarti selama ibu kuliah di UI itu meninggalkan dulu profesi ininya? Saya pindah ke Jakarta waktu itu, kebetulan ikut suami pindah ke Jakarta. Saya sekolah lagi dan dapat izin. Jadi kalau misalnya pagi saya ada kuliah, kebetulan kuliahnya di Salemba, dia tidak di kampus Depok. Kalau misalnya saya pagi ada kuliah, saya ke kampus dulu. Begitu saya selesai kuliah, saya ke kantor. Tetap begitu. Kalau misalnya saya kuliahnya siang, pagi saya ke kantor. Selesai jam berapa saya mau ke kampus, saya izin pergi ke kampus gitu. Seperti itu. Itulah yang saya lakukan tiap hari. Saya selalu menjaga diri saya untuk komit dengan apa yang saya pilih ya. Sama seperti dulu yang ketika saya masih S1, masih kuliah, besok saya ada ujian semester, hari ini ada saya dijadwalkan siaran, kan kita dapat jadwalnya 1 bulan. Saya enggak minta ganti tuh, saya tetap komit.
saya tetap bersiaran karena itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Jadi hari ini saya siaran, bahwa besok pagi jam 7:30 saya ujian semester, tidak masalah. Saya siaran, saya bawa buku banyak, saya bawa tas, isinya tuh buku, saya belajar. Kan saya banyak nganggurnya di kantor. Iya, Kan saya iya. cuma on air 3 menit. Di jam 2 siang buka siaran, kemudian jam 6:30 malam untuk tinjauan acara, Tinjauan akhir. udah itu nutup siaran jam Nutup siaran 12. gitu. Sisa-sisa waktu ini kan saya bisa manfaatin dengan belajar. Benar, Besoknya saya ujian. Nah gitu. Memanfaatkan waktu yang ada Mbak Rini, Iya, jangan sampai iya. jadikan alasan nanti siaran atau misalnya besok ujian siarannya tunda dulu. Ini misalnya kalian izin pusing dulu. sedikit, sakit perut sedikit, tinggal nelpon PA, bang, aku sakit. Nah, zaman saya mah nggak ada yang begitu. Kalau udah terkapar berat, baru kita Itu izin. bedanya berarti zaman dulu sama zaman sekarang Bu, gitu kan. Kalian anak-anak manja soalnya. Iya kan, gitu kan. Tapi nanti kalau ketemu saya, kalian saya gejlok lagi gitu. Benar. Jadi butuh banget Bu apa ya, pimpinan yang kayak gitu. Jadi jangan sampai juga apa ya, nomor dua kan lah kata Ibu tadi kan, Nggak nomor dua boleh. kan gitu kan. Jadi tetap fokus, tetap benar-benar komit apa yang dipilih. iya, dan Anda harus jadi orang yang bermental kuat ya. Jangan menjadi orang yang ketika Anda ditempa dengan keras, Anda langsung terpelanting atau Anda langsung terjatuh. Jangan. Justru Anda harus memandang itu sebagai sebuah, oh ya oke, aku belajar. Oke, aku belajar. Jadi kebetulan di Palembang saya koordinator penyiar. Jadi kami ada tim khusus yang untuk evaluasi dan rekrutmen penyiar. Jadi seingat saya di Palembang itu kami punya tiga adik-adik, yang ini anggota semua nih. 1 Polwan, 2 Brimob. Ya, Polwan ya cewek kan Iya. pasti kan, yang Brimob ini cowok semua. Cowok. Jadi bertiga itu polisi. Saya sempat bingung waktu mereka ikut seleksi. Dan begitu casting katanya, "Oh, kalian polisi, kok bisa? Emang dapat izin dari komandanmu?" Iya. "Bisa, Bu," katanya. "Oh, oke." Saya ketua tim Saat itu? iya. Oh, saya gojlok itu tiga-tiganya itu. Kebetulan nih semua, karena apa? Karena saya inginnya begini. Saya ingin Anda punya sikap seperti saya. Bagaimana saya menjaga dengan baik profesi ini, ya. Tidak semua orang bisa melakoni profesi itu, bisa mendapatkan profesi itu. Ketika Anda sudah menekuni profesi itu, Anda harus total. Dan Anda harus menjaga marwah dari profesi yang Anda pegang, gitu ya. Walaupun sekarang saya tidak punya profesi sebagai presenter lagi, tapi ketika saya kembali ke Palembang, masih banyak yang kenal saya. Iya. Buat saya itu sebuah hal yang positif. Oh, berarti saya punya kredibilitas yang bagus, ya. Hanya itu aja, dan sebagian memang hal-hal positif yang saya dapatkan karena saya jagain. Iya. Saya jagain. Nah, balik ke adik-adik yang polisi ini tadi, saya tidak tahu juga bahwa mereka menilai saya terlalu keras ya. Padahal Kan niat lebih saya dari sih, senior yang di sana itu di Padahal- kantor sendiri. padahal niat saya sih cuma ingin membuat mereka bangga menjadi penyiar TVRI, buat mereka komit dan tanggung jawab dengan profesi yang akan mereka lakoni. Cuma itu. Saya baru tahu betapa kerasnya saya itu ketika sekian tahun kemudian mereka baru ngobrol curcol nih. Iya. Bu, katanya. Enggak, dia akhirnya manggil Mbak semua kan, Mbak. Ternyata Mbak Rika ini enggak sekeras yang kami pikir, toh enggak, Mbak? Mbak itu lebih sadis dari komandan aku. Oh ya? Aku punya komandan ya, katanya dia pakai bahasa Palembang. Aku punya komandan. Ternyata aku lebih takut dengan Mbak Rika daripada kamu. Oh ya? Tapi rupanya begitu kami udah jadi profesi penyiar, justru Mbak bimbing kami ya sampai ya iyalah. Tapi kan kalian punya rasa dengan profesi kan beda. Iya benar. Sampai sekarang tuh mereka masih siaran. Berarti benar-benar apa ya, berkesan lah ya. Menanamkan. Itu sebenarnya saya hanya ingin menanamkan kecintaan kepada profesi. Benar. Ya. Jadi jangan pernah takut ketika orang memberi masukan ke kita, jangan selalu memandang negatif ketika orang mengkritisi kita, itu nggak boleh. Apapun yang disampaikan orang itu Anda cerna dengan baik. Ketika Anda nilai, oh oke, ini banyak positifnya aku ambil. Tapi pada saat Anda menilai, kayaknya ini nggak pas deh, data aku yang punya yang lain kayaknya nggak begini. Nah itu Anda pikirkan, Iya, benar. Anda olah lagi, ya masukan-masukan seperti itu. Baik, Gitu. Berarti benar-benar pengalaman Ibu ini memang kalau boleh tahu berapa lama Bu dari awal karir Ibu sampai mungkin pensiun lah jadi presenter. Saya terakhir siaran itu 2012 kalau saya tidak salah. 2012 berarti lebih kurang. Jadi, saya Apa? berhenti siaran itu sebenarnya cuma simpel aja, Nas. Kenapa tuh Bu? Tiba-tiba
ada teman saya kuliah dulu, emang saya banyak teman laki-laki ya, saya banyak bermain dengan teman-teman cowok ya, saya punya kawan dari SMA, kuliah, sampai dengan sekarang pun hubungan kami tetap baik, sangat dekat kami beberapa orang teman. Tiba-tiba di tahun 2012 itu deh kalau nggak salah, dia telepon, Rika, aku lagi di Palembang. Terus kenapa? Ya Allah, aku lihat ada Gucci di TV. Dia bilang penuh itu TV katanya dengan badan dan muka kamu. Oh ya? Oh setelah itu besok saya mundur. Jadi terus saya minta rekamannya begitu, saya astagfirullahaladzim, oh iya benar juga ya, itu muka saya udah pipis semua gitu ya, badan begitu frontal penuh tuh frame-nya, iring ke sedikit. Aduh, masih sama. Oh, udah. Oke. Itu sebenarnya bahasa halus. Lu udah kagak layak lagi untuk on air gitu. Besoknya saya mulai cari waktu, ketemu dengan koordinator. Saya minta maaf, saya mundur deh. Biar adik-adik ini aja yang maju. Kenapa? Saya udah ketuaan. Padahal masih ditawarin juga, Bari? Ya, iya. Saya masih. Saya akhirnya setelah saya udah lama saya begitu di Jakarta kan saya ndak siaran, begitu saya pulang lagi ke Palembang saya diminta siaran lagi. Saya sempat bawain 1 tahun terakhir itu bawain musik-musik yang oldies itu ya, bawain musik, kemudian wawancara terbatas dengan tokoh-tokoh tertentu. Nah masih, tapi setelah itu saya mulai menolak secara halus, udah deh biar deh aku di belakang layar aja karena saya ternyata malu juga ya. Iya. Tadi 2012 12 tahun tambah 19 Gak tahu deh 20 berapa. 20 Lama. tahun Ibu Bardi. Iya, lama. Dan luar biasa sekali dan sekarang menjabat jadi kepala stasiun TVRI Bengkulu, Ibu. Terima Iya, kasih, alhamdulillah ya. kenal sama Anas dan teman-teman ya. Bersyukur banget kenal sama Ibu, pokoknya dapat ilmu dari Ibu gitu kan. Mungkin sekarang dapat ilmu langsung nih gitu kan, bahwa kiat-kiatnya, tips-tipsnya, cara mengatasi tadi gitu kan, bahwa itu nggak akan didapatkan mungkin kalau orang yang mungkin tidak punya pengalaman di sana gitu. Bahkan hal-hal detail pun untuk pemilihan aksesoris, untuk pemilihan penempatan ininya juga Ibu sudah paham banget lah, hatam banget lah gitu kan, Berarti Ibu Palembang ke Jakarta terus ke Bengkulu nih Bu, atau karirnya atau kayak gimana? Ya, baru tiga lokasi itu. 3 lokasi gitu ya? Baru 3 lokasi Di itu. Bengkulu lebih kurang 3 bulan, 2 bulan. Per Maret ya. Per Maret tahun ini kan. April, Mei, Juni. Oke. Ya, saya berharap sih sebenarnya ketika saya melangkahkan kaki ke sini, saya berharap saya bisa membawa kebaikan ya. Amin. Kebaikan untuk TVRI Bengkulu, untuk teman-teman di sini dan juga untuk saya juga gitu ya. Saya berniat memang apapun saya lakukan saya harus maksimal, terlepas dari keterbatasan yang saya punya kan. Setiap orang ada kelebihan dan kelemahan dan saya tahu saya juga bukanlah orang yang sempurna, saya juga ada kelemahan dan keterbatasan di sana sini. Amin. Semoga Ibu datang ke Bengkulu betah dan bisa membawa perubahan juga untuk kita. Baik, itulah sahabat podcast TVRI Bengkulu dari episode pertama ini, semoga berlanjut ke episode selanjutnya gitu ya. Dari saya Kul Anasrullah, sekian, terima kasih, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.